Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sita Agustin, NIM 0142401023, mata kuliah Teologi Islam. Soal yang pertama, jelaskan secara kronologis apa yang menjadi penyebab pertama munculnya perbedaan pandangan teologi dalam Islam dan hal-hal apa saja yang menjadi isu polemik teologis pada masa awal sejarah Islam. Penyebab pertama munculnya perbedaan teologi dalam Islam mulai muncul pada masa sejarah Islam sekitar abad ke-1 Hijriah. Salah satu penyebab utamanya adalah perbedaan penafsiran Al-Quran dan hadis, serta pengaruh budaya dan tradisi lokal. Ada beberapa isu polemik teologis pada masa itu, diantaranya masa kekhalifahan dan kepemimpinan umat Islam, qada dan qadar, sifat-sifat Allah, keimanan dan kekufuran, masalah takfir, masalah khawarij, dan masalah syiah. Soal yang kedua yaitu berikan masing-masing dalil Al-Quran yang mendasari pandangan teologis antara penganut paham Jabariyah dan Qadariyah dalam memahami masalah qada dan qadar. Ada dua ayat Al-Quran. Yang pertama itu surat Al-Qamar ayat 49 yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Artinya Allah telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi, termasuk apa yang akan terjadi pada kita. Seperti ada rencana besar yang sudah Allah susun. Nah, yang kedua itu Quran Surat Al-Insan ayat 3 yang artinya sesungguhnya kami telah menunjuki dia jalan yang lurus, maka terserah dia memilih jalan yang lurus atau jalan yang sesat. Artinya kita memiliki pilihan untuk memilih jalan yang benar atau salah. Kita bisa memilih untuk mengikuti jalan yang benar atau tidak. Jadi ada dua pandangan yang berbeda. Pandangan Jabariyah, Allah telah menentukan segala sesuatu, jadi kita tidak memiliki pilihan. Nah, pandangan Qadariyah, kita memiliki pilihan untuk memilih jalan yang benar atau salah. Soal yang ketiga, bagaimana pandangan kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah menjembatani diskursus kaum Jabariyah dan Qadariyah dalam masalah qada dan qadar. Pandangan Asy'ariyah dan Maturidiyah mencoba menjembatani diskursus antara Jabariyah dan Qadariyah dengan menyatakan bahwa qada dan qadar adalah masalah yang kompleks dan tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Mereka berpendapat bahwa Allah memiliki pengetahuan dan kekuasaan yang mutlak, namun manusia memiliki kebiasaan untuk memilih dan bertindak. Nah, soal yang keempat yaitu bagaimana kaum Mu'tazilah memahami posisi akal, wahyu, dan keadilan Tuhan. Nah, pandangan Mu'tazilah tentang akal dan wahyu, Mu'tazilah berpendapat bahwa akal manusia dapat memahami kebenaran dan keadilan Allah, namun wahyu diperlukan untuk memperjelas dan memperkuat pengetahuan akal. Nah, mereka juga berpendapat bahwa Allah adalah Maha Adil dan tidak akan menghukum manusia tanpa alasan yang jelas. Soal yang terakhir yaitu bagaimana menurut pandangan Anda tentang qada dan qadar dan takdir. Qada dan qadar adalah konsep dalam Islam yang berkaitan dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Qada adalah keputusan Allah tentang apa yang akan terjadi. Sedangkan qadar adalah pelaksanaan keputusan tersebut. Dan takdir adalah konsep yang berkaitan dengan nasib atau jalan manusia seseorang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.